Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang mungkin ya, selamat siang. Selamat siang semuanya, siswa-siswi kelas 4C ya. Naik kelas 4C. Yang Pak Gunawan sayangi sekali, dan mungkin ini pertemuan kita pertama semenjak kalian masuk sekolah, karena terakhir kita masuk tahun 2019. Tahun 2019 kalian masih kelas 2, kemungkinan juga belum kenal. Ya, hari ini Bapak akan kenalkan dulu. Nama Bapak namanya Pak Gunawan. Pak Gunawan, selama 1 tahun ke depan kita akan belajar bersama-sama di kelas 4C. Yang jelas di kelas 4C ini Pak Gunawan punya sistem tersendiri, berbeda dengan ketika kalian belajar di kelas 3C kemarin dengan Pak Adin. Nah, seperti apa sistemnya? Ikuti terus ya videonya. Oke. Untuk mengawali pertemuan kita, Pak Gunawan ingin menyampaikan beberapa hal dulu mengenai sistem pembelajaran di kelas 4C, biar nantinya selama 1 tahun ke depan Pak Gunawan akan bisa mengambil nilai maksimal dari seluruh tugas yang kalian kerjakan. Terkait dengan itu, kita harus pahami dulu kondisi sekarang. Sekarang masih dalam tahap PPKM. PPKM itu apa? Pak Gunawan yakin kalian sudah pasti melihatnya dari berita-berita di televisi. Yups, sekarang kita masih belum diizinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu, pembelajaran kita masih dalam sistem online. Tapi kemarin Pak Gunawan sudah merapatkan dengan orang tua kalian bahwa target Pak Gunawan untuk kelas 4C akhir tahun ini atau semester 1 ini minimal nilai kalian di rapot adalah 87. Tentu saja dengan nilai 87 kemungkinan besar untuk mengejar nilai di semester 2 kelas 5 sampai dengan kelas 6 untuk nilai yang lebih tinggi akan lebih enak. Tapi kalau kalian di semester 1 sudah nilainya di bawah 85, Pak Gunawan nggak bisa bantu besok kalau kalian sulit untuk capai sekolah negeri, gitu ya. Jadi kita pasang dulu target bahwa target kita di semester 1 ini nilainya minimal 87. Oke, kita memakai sistem online. Yang jelas kita Pak Gunawan tetap akan menggunakan Teams yang sudah terbentuk. Tapi karena Teams Pak Gunawan lihat dari track record 1 tahun ke belakang, banyak sekali yang mengerjakannya setengah-setengah hati, banyak sekali yang mengerjakannya asal cap-cip berhadiah. Maka Pak Gunawan tidak mau di kelas 4C ini kalian mengerjakannya setengah hati. Maka Pak Gunawan pun akan memberikan materi yang banyak banget. Yang pertama, Pak Gunawan akan menyediakan buku paket untuk semua anak. Jadi buku paket ini, Pak Gunawan sudah menyediakan buku paket ini semuanya untuk kalian, gratis. Dan tidak perlu membaca fisik bukunya, karena semua buku ini nanti akan Pak Gunawan kirimkan linknya di WA masing-masing berupa rak buku online. Keunikan dari rak buku online ini, kalian bisa melihat semua buku tema dari mulai tema 1 sampai dengan tema 9 kapanpun dimanapun, selagi kalian punya sinyal paketan yang jelas ya. Jadi buku ini nanti akan Pak Gunawan kasihkan ke WA. Yang kedua, nanti Pak Gunawan akan bagikan jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran ini semuanya Pak Gunawan kasihkan ke kamu agar kalian tahu setiap hari kita akan belajar apa. Oke? Nah, yang ketiga, Pak Gunawan tetap akan menggunakan sistem offline. Kenapa harus ada sistem offline, Pak Gunawan? Karena Pak Gunawan yakin tidak semua dari anggota kelas 4C punya handphone pribadi atau mempunyai HP masing-masing. Maka untuk mengantisipasi itu, biar tidak ada yang namanya wah kalau nggak punya HP nggak mengerjakan, bebas, tidak, semuanya harus mengerjakan. Maka yang tidak mempunyai HP pribadi bisa menggunakan sistem offline. Sistem offline seperti apa? Yuk lihat tabel di sini. Nah,
tabel di sini menjelaskan bahwa nantinya akan Pak Gunawan bagi dalam 1 minggu. Kalau minggu ini insya Allah semuanya masih online, semuanya masih full online ya untuk minggu ini. Tapi untuk minggu depan Pak Gunawan akan bagi satu kelas menjadi 2 kelompok, kelompok A, kelompok B. Untuk kelompok A 1 minggu full tugasnya berupa offline ya, full tugasnya berupa offline. Nanti akan bergantian ya. Tugas offline itu seperti apa? Jadi tugas offline itu kalian mengambil soal ke sekolah, kalian bawa pulang, kalian kerjakan di rumah. Di soal itu sudah ada materinya, tinggal kamu baca materinya, tinggal kamu lihat materinya. Kamu bisa belajar juga di buku online juga. Kerjakan kemudian dikumpulkan pada hari itu juga paling lambat pukul 12 siang. Oke, Pak Gunawan ulangi lagi. Untuk yang kelompok A yang offline, kalian mengambil soal ke sekolah pagi ya, mungkin bisa jam 7, setengah 8, terserah kalian, yang jelas pagi. Ambil soal ke sekolah, bawa pulang, dikerjakan di rumah. Oke, pada hari itu juga paling lambat pukul 12 siang soal sudah harus dikumpulkan lagi ke sekolah. Mengumpulkannya di mana Pak? Mengumpulkannya di kelas kita. Jadi Pak Gunawan nanti akan tunjukkan kamu mana kelas kita ya. Jadi kamu tinggal ambil soal di situ, kemudian mengerjakan di rumah, habis itu mengembalikan lagi ke sekolah. Itu sistem offline yang kelompok A. Yang kelompok B sama, tapi bedanya memakai sistemnya online. Jadi tugas akan Pak Gunawan kirim lewat Teams. Kalian lihat tugasnya, pelajari baik-baik, kemudian kalian kerjakan. Nah, bedanya dengan sistem offline, untuk sistem online Pak Gunawan memberikan kalian waktu maksimal 2 hari. Jadi contoh, Pak Gunawan akan kirim hari ini tugas, maka expired date-nya atau tugas terakhir dikumpulkan adalah besok. Pak Gunawan ulangi lagi, untuk online Pak Gunawan memberikan jatah waktu lebih lama, 2 hari. Jadi soal dikirim hari ini paling lambat besok sudah harus dikumpulkan. Oke? Nah, tetapi tidak semuanya mendapatkan jatah online terus dan jatah offline terus. Maka kelompok A dan kelompok B akan terus bertukar. Ya, jadi semua anggota kelas 4C akan mendapatkan jatah offline dan jatah online. Tujuannya apa? Pemerataan, agar tidak ada yang tidak mengerjakan di kelas 4C. Oke, itu sistem pertama. Sistem kedua, kita pindah tempat yuk. Pindah tempat juga kita. Oke, yang kedua, Pak Gunawan ingin kalian bersungguh-sungguh dalam pembelajaran di kelas 4C. Karena Pak Gunawan sudah berkomitmen dari awal kita akan langsung gas, akan tancap gas supaya tidak ada nilai di bawah 85. Maka Pak Gunawan harap kalian benar-benar serius nih untuk belajarnya, jadi nggak setengah-setengah. Kan kasihan orang tua kalian harus capek-capek kerja tapi hasilnya separuh-separuh. Maka sistem yang kedua ini harus Pak Gunawan terapkan, reward and punishment. Oke, reward and punishmentnya berlaku pada sistem offline dan online. Rewardnya apa? Reward itu hadiah. Jadi hadiah yang akan Pak Gunawan berikan ketika kalian mengumpulkan tugas tepat waktu dan nilainya benar. Maka akan Pak Gunawan kasih kalian kesempatan untuk memilih hari libur dalam 1 bulan. Oke, enak kan? Jadi nanti Pak Gunawan akan kasih kalian semacam sayembara, di mana siapa yang mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan libur 1 hari, terserah kalian mau pilih hari apa untuk tidak mengerjakan tugas dalam 1 bulan jika nilainya bagus ya. Tetapi itu hadiahnya. Tetapi kalau bagaimana kalau mengumpulkan tugasnya telat dan kemungkinan ada yang tidak mengumpulkan tugas, maka Pak Gunawan sudah siapkan nih hukumannya. Hukumannya apa? Nih, ting 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 ting. Enggak banyak hukumannya. Yang pertama, jika kalian mengumpulkan tugas online melewati tanggal yang jelas melewati batas hari 2 hari yang Pak Gunawan katakan tadi, selama 3 kali Pak Gunawan ketahuan kalian mengumpulkan tugas telat, maka Pak Gunawan akan blacklist akun Teams kalian. Otomatis akun Teams kalian tidak bisa menerima tugas lagi dari Pak Gunawan.
Oke. Jadi yang kedua, bagi kalian yang offline tetapi tidak mengambil tugas dan tidak mengembalikan tugas, maka Pak Gunawan juga akan blacklist akun Teams kalian. Kenapa? Dengan blacklist itu kalian akan punya tanggung jawab untuk mengembalikan blacklistnya. Cara mengembalikan blacklistnya, kalian harus bilang ke orang tua dan orang tuanya harus ke sekolah menemui Pak Gunawan. Harus bilang alasan apa yang kalian gunakan kenapa tidak mengerjakan tugas. Ya, jadi jelas ya, ketika kalian mengerjakan tugas dengan nilai bagus dan tepat waktu, Pak Gunawan akan kasih kamu hadiah. Tapi selanjutnya, kalau kalian tidak mengerjakan tugas dan tidak tepat waktu, maka Pak Gunawan sudah siapkan hukuman. Terus kemudian yang ketiga, karena kalian sudah kelas 4, Pak Gunawan harap ada 3 ekstrakurikuler di dalam rapor yang harus Pak Gunawan isi. Ekstrakurikuler pertama yaitu pramuka, yang kedua yaitu komputer. 2 ekstrakurikuler ini wajib, ya kan? 2 ekstrakurikuler ini wajib. Tapi ada 1 ekstrakurikuler pilihan, terserah kalian mau pilih apa. Ada taekwondo, ada futsal, ada tahfidz Quran, ada samroh, ada drum band, ada seni lukis sudah kelas 1 ya. Tapi yang jelas masih banyak. Nanti Pak Gunawan akan kasih kamu draft ekstrakurikuler. Nah, Pak Gunawan minta kalian ikut 2 ekstrakurikuler wajib dan 1 ekstrakurikuler pilihan. Jadi paling tidak kamu mengikuti pramuka dan juga komputer. Ini wajib, harus benar-benar dikerjakan. Kalau ketika nilai pramuka kalian rendah, maka Pak Gunawan tidak akan mengisi rapor. Pak Gunawan akan freeze rapor kalian. Kenapa? Karena pramuka itu salah satu syarat kenaikan kelas. Ya, jadi pramuka salah satu syarat kenaikan kelas. Sedangkan komputer, Pak Gunawan anggap bahwa komputer ini adalah mata ekstrakurikuler yang wajib untuk mendukung kalian di masa depan. Kalau masa depan kalian nggak bisa komputer, kayaknya gaptek banget, kuno banget kalau nggak bisa komputer. Oke, nah itu selanjutnya Pak Gunawan akan menjelaskan tentang bagaimana Teams kita akan kita lakukan. Tidak tempat lagi ya, bosan di sini terus ya. Oke. Sing. Oke, yang ketiga, Pak Gunawan akan mengadakan setiap pagi akan mengadakan yang namanya meet di Teams. Jadi kita akan mengadakan tatap muka tapi lewat Teams. Setiap hari Pak Gunawan akan melaksanakan. Libur hari Sabtu. Nah, jadi hanya hari Senin sampai dengan hari Jumat. Pak Gunawan akan tiap hari akan mengabsen kalian dari Teams. Jadi seperti apa absennya? Ya seperti biasa, Pak Gunawan akan icon dari Teams. Ya, jadi nanti siapa yang HP-nya HP sendiri dan bisa mengikuti video conference dengan Pak Gunawan di Teams, langsung ikuti. Tapi Pak, bagaimana yang tidak mengikuti? Tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi Pak Gunawan akan memberikan nilai tersendiri untuk mereka yang rajin mengikuti video conference pada pagi hari bersama Pak Gunawan. Tentu saja syaratnya untuk mengikuti video conference yaitu yang jelas pakai seragamnya sesuai hari. Ya, jangan sampai tidak sesuai hari. Yang jelas seragam kita hari Senin dan hari Selasa wajib pakai merah putih. Hari Rabu, hari Kamis wajib memakai batik. Hari Jumat wajib memakai pramuka. Oke, Pak ulangi lagi. Hari Senin dan hari Selasa memakai baju merah putih. Hari Rabu, hari Kamis memakai batik. Hari Jumatnya memakai pramuka. Jadi video conference itu setiap hari akan Pak Gunawan laksanakan untuk melihat nilai siapa yang mau dapat nilai plus. Karena nilai plus ini nggak semuanya bisa dapat ya. Jadi hanya yang rajin yang mengikuti video conference dengan Pak Gunawan. Video conference-nya dengan Pak Gunawan nggak lama, paling 10 sampai 15 menit. Tapi yang jelas nanti pasti ada kejutan. Oke, itu sistem yang ketiga. Nah, sistem terakhir yang ingin Pak Gunawan jelaskan ke kalian bahwa belajar di masa seperti ini Pak Gunawan harus aktif, kalian pun harus aktif. Ya, Pak Gunawan ulangi lagi. Dalam belajar di sistem seperti ini, Pak Gunawan aktif memberikan kalian materi dan tugas, maka kamu juga harus aktif untuk melakukan pengerjaan tugasnya, baik online maupun offline. Pak Gunawan ingin
kalian segera mengubah foto Teams kalian. Jadi foto Teams, Pak Gunawan tadi melihat masih banyak foto Teams yang hanya berupa huruf, artinya kalian tidak mencantumkan foto di sana. Maka Pak Gunawan haruskan untuk semua anggota kelas 4C tanpa terkecuali, silahkan mengubah foto Teams-nya menjadi fotonya pribadi masing-masing, wajib memakai baju merah putih. Tapi karena foto Teams kan hanya setengah badan ya, berarti hanya pakai baju putih seragam itu berdasi ya, jangan polosan, berdasi, yang pakai seragam ya, berdasi, yang rapi, yang ganteng. Nah, itu tujuannya biar Pak Gunawan kenal ini siapa namanya, ini siapa yang mengerjakan, mukanya bagaimana, karena tidak setiap hari kita bisa ketemu dan Pak Gunawan pun tidak bisa setiap hari menghafalkan kalian satu persatu, jadi kita hanya bisanya lewat Teams ya. Itu. Kemudian selanjutnya Pak Gunawan ingin jika di rumah mengalami kesulitan belajar, apapun kesulitan belajar itu, jangan ragu-ragu tanya ke Pak Gunawan lewat grup WA. Oke, Pak Gunawan ulangi lagi. Jika kalian mendapatkan kesulitan belajar di rumah, langsung tanyanya di grup WA. Tidak perlu japri satu-satu, tidak perlu WA Pak Gunawan satu-satu. Langsung tanya di grup WA. Siapa tahu kesulitan belajar kalian juga dialami oleh teman-teman yang lain, sehingga jawaban dari Pak Gunawan bisa diterima untuk semua kalangan di kelas kita. Nah, grup WA kita ada 2. Grup WA pertama yaitu grup WA paguyuban, grup WA kedua yaitu grup WA kelas. Pak Gunawan hanya akan menjawab di grup WA kelas daring 4C. Itu yang Pak Gunawan pakai. Sedangkan yang paguyuban hanya bersifat informatif saja. Oke, jadi Pak Gunawan akan selalu aktif di grup WA yang paguyuban kelas 4, di kelas daring 4C-nya ya. Nah, itu dia pemberitahuan Pak Gunawan di hari pertama kita masa pengenalan lingkungan sekolah. Pak Gunawan harap video yang lumayan panjang ya hari ini, dapat membantu kalian untuk mengenal sedikit dari karakter Pak Gunawan dan kelas kita, sehingga nanti setahun ke depan kita belajar akan nyaman, dan yang pasti ingat target kita bahwa nilai kita tidak boleh di bawah 85, minimal 87. Bisa? Pasti bisa. Sulit? Ya, mungkin sulit, tapi tidak mustahil. Dan Pak Gunawan yakin kalian pasti bisa. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini di MPLS kita, masa pengenalan lingkungan sekolah kita di hari pertama. Tunggu kabar selanjutnya di video-video selanjutnya dari Pak Gunawan. Jadi, ya, terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.